Oke men, jumpa lagi bersama saya di The Man Project. Di kesempatan video kali ini men, saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana cara membuat sebuah exhaust fan dengan modal cuman Rp50.000 men. Dan rencananya men, untuk exhaust fan ini bila sudah jadi akan saya pasang di kamar mandi rumah saya men. Tentunya dengan tujuan agar sirkulasi yang ada di kamar mandi lebih sehat, tidak pengap, dan juga bersih ya men. Apalagi men, kebiasaan saya ketika saya di kamar mandi sedang membuang sesuatu, itu saya selalu sambil merokok men. Untuk asapnya itu men, benar-benar tidak bisa keluar dan terjebak di sana. Tentunya itu tidak sehat ya men. Kalau kita cuma mengandalkan angin-angin yang ada di dinding maupun yang ada di pintu. Maka dari itu di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah exhaust fan dan akan saya share kepada kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian semuanya men. Oke men, ini adalah bahan utama yang saya gunakan untuk membuat sebuah exhaust fan dengan modal Rp50.000. Ini adalah kipas AC 220 volt yang langsung tinggal colok saja ke listrik men. Ini bukan yang tipe DC ya men. Kalau yang tipe DC kita memerlukan adaptor tambahan. Kalau ini tinggal colok langsung ke listrik men. Untuk kipas model seperti ini men, ini bisa kita beli di toko online atau toko bangunan ataupun toko elektronik men. Kebetulan untuk kipas ini saya beli di toko bangunan sekitar rumah saya. Dan untuk bodi dari kipas ini sudah terbuat dari besi ya men, bukan dari plastik lagi. Kecuali baling-balingnya itu terbuat dari plastik. Untuk paket pembelian kita sudah mendapatkan 2 cover penutup yang terbuat dari plastik men. Baiklah, lanjut untuk beberapa komponen yang harus kita siapkan. Yang pertama ada isolasi kabel model seperti ini men ya. Terus ini cover penutup dari kipasnya nanti. Dan juga unit kipasnya sendiri men. Ini seperti tadi. Untuk dayanya men, ini cuma 21 watt. Lanjut ada kabel listrik. Dan ini adalah pengait atau pengunci untuk cover penutupnya ke kipasnya nanti. Berikutnya ada beberapa skrup. Untuk panjang skrupnya 1 inci. Dan skrup ini men, tujuannya untuk menyekrup ke plafon. Dan yang terakhir ini adalah pipa PVC yang saya gunakan nantinya untuk bodi dari kipasnya sendiri. Oke men, lanjut ke proses pembuatannya. Untuk yang pertama kali, ini pipa PVC akan saya garis dan akan saya belah menjadi 2. Cara membelahnya sendiri ini mudah ya men. Bisa menggunakan gunting baja ringan, gunting seng, ataupun gergaji besi men. Setelah terbelah menjadi 2, untuk alasnya saya menggunakan keramik lantai. Lalu untuk pipanya akan saya bakar ya men. Tujuan dibakar seperti ini agar bisa pipih ya men. Bila kalian tidak punya korek seperti ini, bisa menggunakan kompor ataupun hair dryer. Jadi caranya begitu mudah, dibelah menjadi 2 lalu dipanasin bagian atas. Bila sudah lemas, tinggal kita tumpuk pakai keramik lagi men. Baiklah men, untuk hasilnya seperti ini sudah pipih. Oke lanjut, kita akan ukur di atas pipa PVC yang sudah pipih. Untuk ukuran dari kipasnya sendiri men, ini kebetulan saya mengukur dari cover penutupnya, karena untuk ukuran covernya ini sama persis dengan kipasnya sendiri men. Lalu bagian samping ini kan saya ukur 2 cm. Jadi nanti untuk keseluruhan bagian sampingnya ini sama 2 cm semua ya men. Tujuan dari lebih 2 cm ini nanti untuk tempat skrup ke plafonnya. Baik men, setelah semuanya terukur, lanjut untuk pemotongan bagian samping-sampingnya. Untuk pemotongannya masih sama ya men, saya menggunakan gunting baja ringan. Proses pelubangannya saya menggunakan bor mini atau mini trimmer ya men. Ini kebetulan saya membuatnya sendiri. Untuk cara membuat mini trimmer sudah ada di channel YouTube ini ya men. Silahkan dilihat dan dipraktekkan. Oke men, untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah terlubangi dan hasilnya cukup lumayan rapi.
Lalu untuk ujung-ujungnya kita rapikan terlebih dahulu agar terlihat lebih tirus dan lebih rapi tentunya. Lanjut kita beri tanda untuk lubang dari pengunci atau lubang bautnya nanti. Oke men, setelah tanda sudah selesai, lanjut akan saya lubangi menggunakan mata bor dengan ukuran 5 mm. Dan juga tidak lupa saya lubangi juga ya men, sebanyak 8 lubang untuk tempat sekrup ke plafonnya nanti. Baiklah men, untuk hasil sementara seperti ini. Ini untuk beberapa lubang sudah siap. Lanjut akan saya pasang untuk covernya dan akan saya baut ke bagian kipasnya. Lalu untuk pipa PVC-nya men, ini akan saya skotlet terlebih dahulu. Sebenarnya meskipun tidak memakai skotlet, memakai cat pun tidak masalah men. Kebetulan stok cat saya habis, akhirnya saya menggunakan skotlet sisa-sisa dari project-project yang kemarin men. Hasilnya seperti ini men, ini cukup lumayan rapi. Untuk lubangnya pun juga sudah siap. Tinggal pemasangan cover dan kipasnya juga men. Oh ya men, untuk model kipas seperti ini sudah ada petunjuknya ya men. Ada panah ke atas dan ada panah ke samping. Ini menunjukkan angin yang dihembuskan dan putaran dari kipasnya. Jadi sebelah sini ini anginnya dihisap dan keluar di bagian sini men. Jadinya nanti kalau kita pasang, ini covernya di bagian sini dan ini yang posisi bagian atas. Oke, lanjut ke bagian perakitan. Untuk pipa PVC-nya kita letakkan di atas kipas, lalu covernya ya men. Lanjut akan saya berikan mur dan bautnya sekalian. Ini saya gunakan 2 mur dan 2 pengait dari bawaan kipas yang sudah kita beli. Untuk pengait dan pengganjal, ini modelnya seperti ini ya men. Ini terbuat dari plastik. Ini sudah bawaan dari kipas yang sudah kita beli tadi. Tapi tidak saya gunakan semuanya ya men, karena sudah beberapa yang sudah saya ganti menggunakan mur baut. Untuk pemasangannya cukup mudah, tinggal kita tekan-tekan seperti ini saja men. Lanjut di bagian belakang, ini untuk covernya juga saya pasang. Agar lebih kuat, saya tekan menggunakan tang kombinasi. Baiklah men, untuk hasilnya seperti ini. Ini cukup rapi menurut saya. Dan juga mirip seperti exhaust fan pada umumnya. Padahal dengan modal cuma Rp50.000 men. Daripada kita beli exhaust fan yang ukuran kecil, itu harganya masih di atas Rp150.000 men. Daripada kita buang uang Rp150.000, lebih baik kita membuatnya sendiri dengan modal cuma Rp50.000 men. Baiklah men, lanjut ke proses pemasangan ke plafonnya. Yang pertama akan saya ukur terlebih dahulu. Untuk ukuran dari kipas ini 12 cm ya men. Bagian sini pun juga 12 cm. Di plafon akan saya ukur dari tepi gipsum ini 3 cm. Dan akan saya beri tanda untuk cowakannya ini 12 cm kali 12 cm ya men. Lokasinya sendiri ini terserah kalian ya men, kalau kalian memasangnya di rumah. Kebetulan untuk di posisi kamar mandi saya, ini akan saya taruh di bagian pojok. Oke men, untuk hasil akhirnya seperti ini ya untuk garis tandanya. Untuk bagian tengah itu 12 kali 12 dan bagian pinggirnya cuman saya beri tanda agar tidak kebablasan ya men. Untuk bagian pinggirnya itu sama persis dengan bodinya 2 cm. Oke men, untuk proses pelubangannya saya menggunakan gerinda tangan dengan mata potong cutting wheel. Usahakan bagi kalian yang memotong dengan model seperti ini men, menggunakan kacamata dan juga masker ya men, karena debunya ini sangat banyak dan tentunya ini berbahaya sekali untuk pernafasan dan juga mata ya men. Oke men, untuk bagian ujung ini sangat sulit sekali dijangkau oleh mata gerinda. Maka dari itu akan saya potong secara manual menggunakan gergaji besi. Baiklah men, ini untuk asbesnya sudah terlubangi. Dan untuk tebal asbesnya sendiri ini cukup lumayan tebal, setengah sentimeter atau 5 mili ya men. Jadi kita tidak perlu menggunakan kayu lagi untuk memasang sekrupnya. Seperti ini untuk bentuk lubangnya sudah jadi dan lumayan rapi. Lanjut ke proses pemasangan dari exhaust fan yang sudah kita buat.
Oke men, untuk kabelnya sendiri ini akan saya masukkan terlebih dahulu. Kebetulan sudah saya sambung. Lalu lanjut ke exhaust fan-nya. Setelah exhaust fan terpasang, lanjut saya sekrup menggunakan sekrup 1 inci. Seperti inilah hasilnya men. Ini benar-benar rapi dan tipis ya men. Untuk ukurannya pun tidak terlalu besar. Dan ini cocok sekali dipasang di kamar mandi dengan ukuran 140 x 140 men. Oke men, langsung saja lanjut ke bagian instalasi ke listrik. Ini kebetulan saya sudah di atas plafon ya men. Jadi modelnya seperti ini ketika dilihat di atas plafon. Untuk sekrupnya kelebihan seperti ini ya men. Memang sengaja tidak saya beri kayu karena untuk plafonnya sendiri ini sudah tebal dan cuman menampung kipas sekecil ini. Ini tidak akan brodol ya men. Tentunya ini sudah kuat. Dan untuk ketebalan plafonnya sendiri ini setengah sentimeter atau 5 mm. Jadi ini sudah cukup kuat dan tidak perlu khawatir jatuh men. Berikutnya untuk instalasi ke listriknya, ini saya paralel di lampu utama kamar mandi. Jadi ketika lampu kamar mandi dinyalakan, untuk kipasnya ini juga ikut menyala men. Jadi kita tidak perlu membuat saklar lagi. Tapi bagi kalian yang membuatnya di rumah, mungkin ingin membuat saklar sendiri, silahkan ya men. Kebetulan untuk di kamar mandi saya, ini saya paralelkan di lampu utama kamar mandi. Tentunya model seperti ini lebih praktis ya men. Oke men, untuk hasilnya seperti ini. Ini kabel sudah saya paralelkan dari lampu utama ke exhaust fan. Oh ya men, untuk sekedar informasi saja, untuk bagian atas exhaust fan ini tidak perlu kita kasih cerobong ya men. Karena nanti udara yang ada di dalam ini diembuskan keluar ke atas plafon dan akan keluar di celah-celah genting seperti ini men. Jadinya kita tidak perlu memberikan cerobong asap. Karena ini hanya kipas penyedot udara dari kamar mandi, bukan dari dapur men. Oke men, jadi seperti itu. Oke men, untuk hasilnya seperti ini. Setelah kipas dinyalakan, untuk daya hisapnya benar-benar kenceng ya men. Meskipun hanya kipas dengan daya 21 watt, tapi untuk daya hisapnya benar-benar kenceng. Dan suaranya sendiri tidak terlalu bising ya men. Jadi ini cukup lah ya untuk exhaust fan di kamar mandi. Dengan ukuran kamar mandi di tempat saya yaitu 140 x 140. Oke men, ini untuk penampakan ketika menghisap sebuah asap. Jadi untuk asapnya sendiri ini tersedot sangat luar biasa kencang ya men. Jadi saya tidak akan khawatir lagi ketika saya membuang sesuatu di kamar mandi dan sambil merokok. Karena asap rokoknya sendiri ini akan terhisap ke atas dan hilang begitu saja men. Tentunya untuk kamar mandinya sendiri akan terlihat lebih segar dan tidak bau rokok sama sekali men. Apalagi bau-bau yang lainnya. Oke men, jadi sekian dulu untuk tutorial pembuatan exhaust fan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat men. Oke men, jadi seperti itu dan salam kreatif.